Kabupaten Cirebon, pemirsa, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon menggelar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Kegiatan ini dipusatkan di Taman Parkir Sumber dengan diisi launching gerakan memilah sampah. Ingin tahu bagaimana proses lengkapnya? Kita simak berikut ini. Dalam acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Kurang meriah Bapak Ibu, mohon izin sekali lagi ya. Mana tepuk tangan untuk kita semua? Terima kasih. Baiklah, seperti dalam permasalahan yang kita ketahui saat ini, kita mengangkat tema Solution to Plastic Pollution atau bisa disebut juga solusi untuk polusi plastik. Dan Bapak Ibu dengan yang berbahagia, izinkan saya mempunyai pantun terlebih dahulu, boleh? Belum Bapak. Baiklah, buah selasi dimakan bersama rebon. Yuk kita buat udara Kabupaten Cirebon lebih bersih di Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga bisa hadir bersama di tempat ini dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tingkat Kabupaten Cirebon. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Anugerahkanlah kepada kami semua kekuatan untuk menjalankan amanat, menggerakkan budaya bersih, memerangi sampah plastik di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, sebab tanpa kekuatan-Mu tidak ada yang bisa kami lakukan. Untuk itu ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim,
Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Limpahkanlah kepada kami semua kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kearifan dalam menjalankan tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tingkat Kabupaten Cirebon ini. Ampuni kami, sayangi kami, dan kuatan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini atas ridho dan rahmatnya kita semua dapat hadir pada pagi hari ini untuk melaksanakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tingkat Kabupaten Cirebon. Para unsur pimpinan yang kami hormati, izinkan kami melaporkan hal-hal sebagai berikut terkait dengan pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebetulnya jatuh pada tanggal 5 Juni tahun 2023. Akan tetapi kita peringati hari ini bersama dengan Hari Tanpa Kantong Plastik Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Juli tahun 2023. Isu yang sangat krusial yang perlu komitmen kita bersama untuk melakukan tindakan nyata dari semua komponen. Maksud kegiatan ini bahwa sesuai dengan tema yang diusung, yaitu solusi untuk polusi plastik. Seruan ini dimaksudkan agar adanya tindakan mengenai polusi yang diakibatkan sampah plastik dan perubahan iklim. Adapun tujuan yaitu membangkitkan kesadaran semua elemen terhadap permasalahan lingkungan dan berkolaborasi dalam melakukan aksi rehabilitasi, khususnya terkait adaptasi dan mitigasi perubahan lingkungan. Peserta pada kegiatan hari ini yang pertama unsur pemerintah yang meliputi Forkompimda dan seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, pemerintahan desa dan instansi vertikal dan provinsi. Berikutnya dunia usaha dan dunia industri, yakni perusahaan yang telah berkomitmen berpartisipasi dalam menindaklanjuti semangat Hari Lingkungan Hidup sesuai dengan arahan Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya unsur akademisi, yaitu para perwakilan perguruan tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah unsur masyarakat, antara lain perwakilan kelompok peduli lingkungan, dan sumber anggaran berasal dari DPA Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2023. Selanjutnya tindak lanjut. Peringatan yang dilakukan hari ini adalah pencanangan yang harus ditindaklanjuti sehingga menjadi rangkaian aksi yang berbuah perbaikan kualitas lingkungan. Sebagaimana disampaikan dalam pembukaan tadi bahwa hari ini adalah puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup, sehingga pada saat ini pun kami ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah melakukan kegiatan secara mandiri berkaitan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup. Antara lain, secara khusus kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada yang pertama PT Indosemen Tunggal Prakarsa, kemudian Patra Cirebon, yang ketiga PT Fintech, keempat PT Long Range Indonesia, kelima PT Pegadaian Area Cirebon, keenam PT Carun Pokpan Indonesia, 7 PT Cirebon Electric Power, 8 Bank Jabar Banten Cabang Sumber, 9 Hotel Apita Cirebon, 10 PT Raja Wali Unit 2, 11 PT Pos Persero Wilayah Sumber, dan 12 PT PNM Wilayah Cirebon. Demikian adalah perusahaan-perusahaan yang selama pelaksanaan Hari Lingkungan Hidup telah melaksanakan secara aktif di lingkungannya masing-masing.
Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini masih dalam suasana perayaan Hari Bayangkara ke-77 atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, perkenankan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 Bayangkara Indonesia. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia diselenggarakan setiap tahun sejak PBB mengikrarkan bahwa bumi ini harus dilindungi. Maka pada tanggal 5 Juni 1972 bahwa PBB mengadakan suatu rapat khusus untuk tentang penyelamatan lingkungan hidup ini. Hadirin yang berbahagia, bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Cirebon, hari ini tanggal Juli adalah Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Kita usung menjadi tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, polusi plastik adalah ancaman nyata yang berdampak luas di seluruh dunia. PBB memproyeksikan pada tahun 2040 akan terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem perairan. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tingkat Kabupaten Cirebon ini, saya menyerukan semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi dan menanggulangi dampak buruk dari polusi plastik yang berperan pada terjadinya 3 jenis krisis yang melanda planet kita, yaitu perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup mengamanatkan pada pasal 65 bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan pada pasal 67 mengamanatkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, ini semua menjadi dasar bahwa kita semua harus bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah lingkungan, khususnya sampah. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan, dan di sisi lain kita tidak punya waktu banyak. Sejumlah alternatif solusi sudah dan sedang dijalankan, tapi masih memerlukan solusi yang lebih implementatif, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pemerintah, dunia usaha dan industri, kalangan akademisi, komponen masyarakat, kalangan media, dan pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan dan mempercepat tindakan untuk mengatasi krisis lingkungan. Hal ini menekankan pentingnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam memobilisasi aksi transformatif bagi semua pihak. Hadirin yang berbahagia, bahwa pada saat sekarang kita ini pada hadir dalam rangka kita memperingati Hari Lingkungan Hidup. Tentunya kalau kita orang yang khususnya orang beragama Islam, kita di dalam surat Al-Qasas 77 Allah pun sudah memperingatkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaha minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika la tafsil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Bahwa kalian carilah urusan di dunia ini yang Allah telah berikan kepada masyarakat dan seluruhnya, tapi ingatlah bagianmu untuk di akhirat, dan janganlah kalian merusak. Nah inilah maka tekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita tidak boleh merusak dunia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah pun dulu sudah ratusan tahun, ribuan tahun pun sudah mengamanatkan bahwa Allah sudah menciptakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini adalah Al-Quran yang harus dijalankan, dan hukum tidak tertulis yaitu sunnatullah, yaitu sunnatullah ini adalah hukum-hukum alam. Bahwa kita, Allah menciptakan alam ini ada potensi-potensinya dan ada juga permasalahannya. Nah manusia yang hadir ini, bagaimana potensi ini bisa digali, maka harus dengan ilmu. Bagaimana Cirebon ini harus bisa mempunyai potensi, harus bisa bermanfaat terhadap masyarakatnya, maka harus dengan ilmu lah. Saya ingat ini sebelum di Arab Saudi Pak, sebelum Perang Dunia ke-1,
bahwa di Arab Saudi ini banyak orang yang mengeluh tentang masalah alam, karena alam di sana tandus. Bagi sering mengeluh sebagian orang, kok kenapa Allah bawa kami orang-orang beriman, tapi kok kenapa masih miskin-miskin. Sementara orang-orang yang beriman di sana itu, terutama Eropa, orang Yahudi, kok makmur. Nah, padahal Allah di sana menciptakan potensi alam yang sangat besar. Lalu di sanalah oleh peneliti di sana ditemukan adanya minyak. Adanya minyak, maka daerah yang tandus, yang kering, yang panas ternyata membawa potensi yang sangat besar, dan hitung-hitungannya lebih banyak hasilnya daripada kita-kita ini. Nah, itulah Allah menciptakan potensi itu, tapi bagaimana menggali potensi itu menjadi manfaat. Nah, itu juga kami tadi kita menghadiri juga di pertanian pagi-pagi, maka itulah silakan digali bagaimana potensinya. Dan yang juga di dalam surat Al-Qasas pun 77 kita diperingatkan bahwa dunia ini harus dipelihara. Nah, cara dipeliharanya bagaimana? Harus dengan ilmu. Makanya tadi ada lingkungan hidup. Ternyata pada tanggal 5 Juni 1972 ternyata dengan adanya kemajuan dunia, ternyata ada polusi yang berdampak terhadap negara itu. Maka dicetuskanlah Hari Lingkungan Hidup agar harus kita dijaga. Siapa lagi kalau bukan kita, kalau bukan masyarakatnya. Untuk itu di Hari Lingkungan Hidup ini, mari kita masyarakat Kabupaten Cirebon dan termasuk kita, ayo kita pelihara dan kita bersih-bersih nih. Jangan sampai cuma sekedar kita dalil yang kita punya tapi dilaksanakan tidak. Bahkan kita sering itu dalil di masjid di mana an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi kitanya sendiri budayanya tidak budaya berkebersihan. Nah, itulah maka di Hari Lingkungan Hidup ini mari kita sadarkan diri, mari kita laksanakan bagaimana lingkungan ini bisa tercapai, supaya kita sehat, dan kita ini juga harus kita mengisi alam ini dengan baik dan dalam keadaan sehat, dan dunia bersahabat dengan kita. Atau yang mewakili untuk dapat mengambil sampah non organik, dan kita akan hitung mundur dari angka 3 ya Pak ya Bu. Dimohon bantuannya kepada semuanya. Kita akan memasukkan sampah non organik bersama-sama bersama Bupati Cirebon dan unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon atau yang mewakili. Satu aja Pak. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Dan selanjutnya yaitu memasukkan sampah organik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kembali kami persilakan. Mohon izin kepada kameramen atau seluruh awak media untuk menjaga jarak. Teknologi baru Pak.
Baiklah, dan sampah organik ini akan diolah menjadi kompos. Jadi ada interaksi antara hasil ini dengan organik. Ini sudah matang kan? Ini akan terus berputar. Yang masuk diambil yang lalu diambil dari bawah. Nah, terus ini akan subur karena satu fungsi dari kompos yang tengah tadi. Jadi dua fungsi, satu komposter, yang kedua adalah sayuran. Bisa dipakai lagi. Udah matang, udah jadi sementara lagi. Ya, yang paling tua kan dibongkar. Tapi ya bisa dipakai tempat yang lain, di tanaman yang lain. Jadi diisi lagi yang sampah baru. Jadi siklusnya berputar, tapi sambil memberi posisi kepada tanaman yang ada di sampingnya. Jadi dua fungsi, satu komposter menanggung sampah organik di tanah-tanah, daun-daunan, dan juga untuk tanah-tanah sayur-sayuran ini. Ini subur kali karena dapat nutrisi dari kompos ini. Jadi kita tetapnya sama baksoy buah-buahan. Iya, jadi harapannya sampah organik jadi dibawa ke TPA. Karena di TPA itu akan menjadi kemasan, licin, berat dan bau lah. Nanti iya, memang tahu apa Pak, tapi ternyata terbukti mereka bisa subur. Artinya banyak nutrisi dan cahaya matahari bisa tercover. Jauh seperti banyak nutrisinya. Ya, yang kedua ditambahkan cacing Pak. Kalau lewat banyak Pak. Ya, makasih banyak Pak. Kita masih ada di puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, pemirsa tingkat Kabupaten Cirebon. Pak Bupati, progres bagaimana untuk lingkungan yang ada di Kabupaten Cirebon terkait dengan persoalan sampah, Pak? Ya. Jadi pada hari ini kami memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Cirebon, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon dan khususnya para pejabat ini harus menjadi contoh di dalam bagaimana penanggulangan sampah ini. Salah satunya bahwa kita ini sampah ini akan menjadi permasalahan, tapi kita menjadikan solusi untuk kita menangani sampah. Bahkan kita ada pembuangan akhir sampah di Karangwareng ya kita ini sudah sebentar lagi akan beroperasi. Jadi kita nanti penanganan sampah insya Allah Kabupaten Cirebon ini bisa. Oke, salah satu permasalahan yang mungkin banyak dikeluhkan oleh warga nih Pak terkait dengan permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon ini harus ada solusi yang terbaik ya Pak ya, agar warga tidak mengeluhkan kembali. Seperti apa nih Bapak progres? Makanya di Kabupaten Cirebon ini kan sangat luas, maka untuk saat sekarang bahwa pembuangan sampah itu adanya kan di Gunung Putri. Jadi bagi Kabupaten Cirebon yang bagian barat itu sudah ada. Nah untuk yang tengah dan barat, makanya kami ini sudah membuat tempat pembuangan pengolahan sampah yang di Kebang Deleg itu, dan insya Allah sebentar lagi kita akan diresmikan, dan tentunya nanti kita pun peralatan atau mobil-mobil untuk pengangkut sampah pun kami sudah siapkan. Oke, hari ini juga ada launching gerakan memilah sampah. Bagaimana Bapak responnya Pak?
Jadi pada hari ini pun di dalam hari lingkungan hidup sedunia pun kita masyarakat diwajibkan, dianjurkan untuk bisa memilah fungsi daripada sampah itu. Ada sampah plastik, sampah yang organik, yang tadi juga kita lihat tadi sudah ada expose bahwa sampah yang organik ini akan bisa menjadi pupuk untuk di masyarakat pertanian. Ini ada contohnya. Bernilai guna begitu ya Pak Ada Bupati? pergunanya ini di untuk cabai, gitu. Cabai, makanya tadi ada contoh dia membuang sampah yang organik, ya, terus dikasih obat, menjadikan sampah dan akan bisa dipergunakan lagi. Oke, ngomongin soal sampah memang bukan hanya peran dari Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya, masyarakat pun harus ikut Masyarakat berpartisipasi. Jangan mengadakan cuma lingkungan hidup, itu dan juga terbatas, maka kita semua masyarakat. Jadi kesuksesan itu juga harus dengan masyarakatnya. Mari kita masyarakat Kabupaten Cirebon menanganan sampah, kita sama-sama kita menangani sampah. Oke, bersama-sama begitu ya Pak ya? Ya, bersama-sama. Oke. Terima kasih banyak Pak Bupati. Sama-sama. Tema Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 tahun ini adalah solusi untuk polusi plastik. Oke, plastiknya bagaimana Pak menanggapinya? Polusi plastik ini adalah polusi yang memang meluas ya. Di seluruh dunia, seluruh pemerintah diberikan kesulitan mengenai plastik ini. Tapi kesulitan ini sudah barang tentu harus disiasati dengan sebaik-baiknya. Ternyata plastik memiliki nilai manfaat yang lain, bisa nilai manfaat yang bisa didaur ulang, atau bisa dijadikan seperti yang tadi anak-anak SMP, dijadikan produk-produk fashion, dijadikan produk-produk tas, dijadikan produk-produk yang bermanfaat sudah barang tentu. Karena dengan hanya itulah plastik itu bisa diatasi. Kalau ditanam ratusan tahun itu tidak akan selesai. Berarti harus diolah by teknologi atau rekayasa teknologi dan diolah menurut perkembangan teknologi sosial. Saya menyebutnya teknologi sosial karena ternyata bahan-bahan yang terbuat dari plastik itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial. Oke, bagaimana Bapak memberikan pemahaman kepada masyarakat sampah bisa bernilai guna gitu? Ya. Tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Bupati, Forkompimda bahwa utamanya ada pemilahan. Kesadaran masyarakat untuk memilah. Karena plastik itu tidak bisa dibuang di tempat sampah akhir, harus diawali di rumah tangga. Nah, ketika dipisahkan, maka ada industri-industri yang sudah siap menampung. Yang tadi itu bisa rekayasa teknologi didaur ulang ataupun dimanfaatkan oleh UMKM. Tanpa itu semua sulit, Pak. Sulit, Pak. Jadi harus ada kesadaran. Nah, melalui Dinas Lingkungan Hidup hari ini, Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ingin menyadarkan kepada seluruh masyarakat, yuk kita sama-sama diawali dengan hari ini, memberikan kesadaran kepada masyarakat, siapa lagi kalau bukan kita, warga Cirebon, untuk memilah sampah plastik ini sehingga menjadi solusi bagi kita semua. Oke, ini PR juga bagi pemerintah dari Kabupaten Cirebon ya Pak ya, karena masih banyak juga yang disampaikan mengeluhkan soal sampah warga Kabupaten Cirebon ini Pak. Sampai kapan nih Pak target tahun 2024 bebas sampah, apakah bisa itu? Di RPJMD sih kita pengennya 2024 selesai. Sekarang Kubang Daleg sudah selesai. Mudah-mudahan di tahun 2024 sampai akhir 2024 baik yang sifatnya pembuangan sementara ataupun pembuangan akhir selesai di 2024. Tetapi tidak bisa pemerintah saja. Dari tingkat kelurahan atau desa harus ikut terlibat. RT, RW, termasuk individu-individu, terutama di rumah tangga. Oke, jadi tingkat yang terkecil ya Pak ya? Itu semua? Rumah tangga harus terlibat. Tanpa keterlibatan semua, sulit kita mengatasi. Terutama sampah plastik. Kalau bersama-sama sepertinya bisa ya Pak ya? Oke. Jadi kalau dilakukan bersama-sama, I'm okay, you are okay. Siap, luar biasa. Makasih Pak Sekda. Di Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 ini menjadi momentum untuk bisa mempererat lagi seluruh pihak agar bisa bersama-sama untuk membersihkan lingkungan. Apalagi tahun 2023 ini, bagaimana progres yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup menurut menurut Pak Ketua DPRD? Menurut saya progresnya baik. Tapi perlu akselerasi karena operasionalisasi TPA Kubang Daleg masih belum optimal. Jadi kalau seandainya 2 TPA ini sudah bisa beroperasi optimal, saya yakin
pengelolaan sampah akan menjadi lebih baik lagi. Oke. Permasalahannya apa saja sih Pak yang menjadi utama itu Pak? Sebenarnya gini, kalau Cirebon kotor, Cirebon banyak sampahnya itu bukan karena Cirebon kotor tidak bersih dan banyak terkesan lingkungannya tidak baik bukan karena terlalu banyak sampah, tapi karena program penanggulangan kebersihannya belum terlalu berhasil. Belum optimal. Iya. Oke. Kalau kita nggak mau menyebut gagal gitu ya. Artinya untuk memastikan program Cirebon Bersih ini program penanggulangan sampahnya harus berhasil. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Kalau sampah dikelola oleh pemerintah sendiri, pekerjaannya terlalu berat. Sampah dikelola oleh desa berat. Sampah hanya bisa dikelola kalau kita berkolaborasi. Masyarakat, pemerintah, dan semua pihak yang punya kontribusi untuk memproduksi sampah ikut memikirkan bagaimana terjadi pengurangan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon sukses. Kan gini, kalau tugas pemerintah, tugas Pak Bupati, kami di legislatif adalah membangun inspirasi pengaruh untuk kita bekerja bareng gitu. Kita harus bisa memaksa seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Ayo kita upayakan budaya hidup bersih. Kita harus paksa. Yang nggak bisa dipaksakan cuma 4. Apa tuh Pak Ketua? Satu, cinta. Cinta kan nggak bisa dipaksa. Yang kedua, ukuran baju celana nih. Kan nggak bisa dipaksa gitu. Yang ketiga, ukuran yang baju yang di dalamnya. Tapi kalau pengelolaan Cirebon Bersih kan masih bisa dipaksa. Masyarakat untuk sadar sampah bisa dipaksa. Tapi pemerintah daerah harus memberikan contoh dong. Harus memberikan contoh, memfasilitasi. Oke, TPA-nya udah siap. Oke, TPS-nya udah siap. Oke, kontainer sampahnya udah mulai difasilitasi. Yang terakhir, teman-teman yang bekerja untuk memastikan pengelolaan sampah dari sumber sampah, kemudian ke TPS, kemudian ke TPA, kemudian dikelola penguraiannya untuk pengurangan sampah sudah cukup optimal. Nah, sekarang bagaimana kolaborasi dengan masyarakat bisa maksimal? Saya kira kalau kesadaran hidup bersih, kesadaran pengelolaan sampah ini bisa kita dorong terus, saya yakin sampah di Kabupaten Cirebon akan terurai. Kan target pemerintahan Kabupaten Cirebon 2024 bebas sampah. Nah, ini yang sebenarnya PR-nya harus dikejar. Berat nih Pak Ketua? Berat kalau dipikul sendiri. Makanya Pak Bupati dalam banyak kesempatan termasuk kami, termasuk Dinas Lingkungan Hidup harus terus gencar memastikan kampanye Cirebon bebas sampah dengan cara ya mungkin secara preventif memfasilitasi menyiapkan semua proses sampah terurai dan sampah terkelola. Secara paskanya ya kita perlu menegakkan perda sampah. Kalau masyarakat buang sampah di sungai, buang sampah di bukan tempatnya kena sanksi. Nah, ini bagian dari untuk kita membangun kesadaran bersama. Tadi ada launching gerakan memilah sampah juga. Apakah itu termasuk yang efektif nih Pak Ketua DPRD? Efektif kalau itu dioperasialisasikan di bawah. Kalau hanya sebagai pembangunan citra saja nggak akan berjalan. Sekarang pertanyaannya, nih Mbak Novi jalan nanti ya ke pasar, tanya, Pak dengar ini nggak kampanye pemilahan sampah? Oh nggak tahu Mbak. Nah ini kan berarti sosialisasi nggak sampai ke bawah. Pertanyaan Mbak Novi kan, gimana kira-kira ini supaya jalan? Supaya jalan kan dampak dari sosialisasi itu harus tercapai. Sekarang kalau kita bicara dampak ini udah terlalu jauh. Bicara yang mudah aja, sosialisasinya sampai ke mereka nggak? Gitu. Kalau sosialisasi belum sampai ke mereka, gimana mereka bisa tumbuh kesadarannya? Oleh karena itu tantangan berikutnya dari Dinas Lingkungan Hidup adalah mensosialisasikan semua kebijakan pemerintah daerah sampai ke 2 juta orang yang ada di Kabupaten Cirebon. Kalau 2 juta orang di Kabupaten Cirebon mendengar semua bahwa ada perintah dari Kang Lutfi, dari Ketua Dewan, dari Pak Bupati, kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita harus memilah sampah. Ini baru tahap pertama. Setelah sosialisasi sampai, baru kemudian kita dorong supaya dampaknya terwujud. Harus masif terus Pak Ketua ya? Iya. Jadi sekarang ini memang tantangannya berat, tapi kalau kita punya dua. Satu, komitmen. Yang kedua, konsistensi gitu. Ini kan program bagus, kalau kita nggak konsisten, bubar juga gitu. Yang kita perlu ini selain komitmen, kita konsisten.
ya walaupun ini kerja berat ya. Kerja berat. Kenapa berat? Karena mengutin sampah ini nggak ada jajannya gitu kan. Nggak ada effortnya yang jelas gitu. Selain kita mendapatkan kenyamanan untuk hidup dan tinggal di Kabupaten Cirebon, kita ini butuh hidup yang berkualitas. Kan motonya Cirebon bahagia. Supaya bahagia hidupnya harus berkualitas. Salah satu instrumen hidup berkualitas itu lingkungannya bersih, nggak ada sampah. Kalau biasa kita sebutkan 1 atau 2 lah paling banyak. Jadi bukan hanya kultural. Ya. Nah, saya di Ketua Dharma Wita dan PKK tidak dihadirkan hari ini. Harusnya dihadirkan. Kayak begini ya. Iya, itu jadi contohan ya. Nah, wajib. Ini juga harus hadir dengan hal ini. Tetap, saya tunggu nih Pak. Yang hadis. Kayaknya propernya. Ini akan udah dibangun. Ya. Puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 pemirsa diisi dengan melaunching gerakan memilah sampah gitu ya Pak Kadis ya. Nah, hari ini juga ada informasi pada warga sudah mulai diinformasikan hari ini ya Pak. Bagaimana kelanjutannya nih Pak Kadis? Oke. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Cirebon kita peringati hari ini. Walaupun sebetulnya jatuhnya di tanggal 5 Juni. Cuman hari ini tidak kalah penting. Karena momentum hari ini 3 Juli itu Hari Bebas Kantong Plastik. Ya, jadi tema peringatan Hari Lingkungan Hidup solusi penanganan sampah plastik tepat untuk dilaksanakan hari ini. Hari ini kita memperingati di sini, kemudian juga ada edukasi secara kecil-kecilan bagaimana kita harus mulai mengurangi sampah plastik dan menangani sampah plastik. Termasuk yang ada di hadapan kita semua. Ada kontainer yang memilah sampah plastik, sampah kardus, dan plastik lentur dipilah. Ini bagian dari upaya untuk mengurangi proses pencemaran lingkungan dari sampah plastik. Ini kontainer ini akan disebar atau bagaimana nih? Ya, ini juga bagian dari sumbangan pihak dunia usaha. Kita akan minta nanti supaya mereka produk lebih banyak, kemudian kita sumbangkan ke tempat-tempat tertentu. Itu untuk mengatasi masalah sampah plastik. Jadi ada beberapa titik ini akan ditempatkan ya Pak ya? Ya. Oke. Apakah masyarakat sudah tahu Pak tentang memilah sampah itu bisa bernilai guna gitu? Ya, selama ini kita selalu campaign tentang bagaimana pemilahan sampah dan tentu hasil pemilahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Ada kelompok-kelompok tertentu, masyarakat tertentu yang memang sudah mulai terbangun mindsetnya. Tapi memang PR kita masih banyak juga masyarakat yang belum tergugah untuk melakukan hal yang kita sampaikan itu. Ada kesulitan Pak masyarakat agar bisa yuk bersama-sama kita bisa memberikan yang terbaik agar lingkungan kita ini bersih bebas dari sampah. Ya. Bahwa hidup bersih, hidup tertib itu adalah budaya. Dan terkait dengan budaya tentu harus ada pembiasaan. Nah, masyarakat kita barangkali selama ini terlanjur terbiasa gampang untuk membuang sampah gitu kan. Makanya merubah kultur dari tidak tertib menjadi tertib ini perlu proses. Perlu endorse yang luar biasa dari semua komponen, utama kita pemerintah. Oke. Progres yang sudah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sejauh ini Bapak untuk bisa menuju Kabupaten Cirebon bebas bebas sampah 2024 ini. Oke. Secara teknis pengelolaan sampah kita optimis bahwa 2024 itu akan clear, akan selesai karena selain kami ditambahkan dengan infrastruktur, kemudian dukungan anggaran, kita juga memiliki TPS Kubang Delek.
Jadi kalau dari sudut pandang kami Dinas LH, insya Allah sampai di Kabupaten Cirebon 2024 relatif selesai. Oke. Apa yang sekarang menjadi PR terberatnya nih, Pak Kadis? PR terberat di kita adalah sampah liar. Sampah liar. Ya, ini juga lagi-lagi terkait dengan bagaimana kesadaran warga kita untuk tertib. Pertama sebetulnya tertib untuk mengurangi potensi sampah, mengurangi penggunaan kemasan-kemasan yang akan menjadi sampah. Yang kedua, tertib untuk mau membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dua hal tertib ini yang harus kita galakan terus kepada masyarakat. Oke, di momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini apa yang ingin Bapak sampaikan pada warga Kabupaten Cirebon? Untuk warga Kabupaten Cirebon, hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, mari kita jadikan momentum untuk menanamkan kesadaran lebih jauh bahwa peran aktif kita untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah, tertib mengelola sampah adalah peran yang krusial untuk mewariskan dunia atau bumi yang lebih baik kepada generasi yang akan datang. Jadi mulai saat ini, mari kita tertibkan diri, tertibkan lingkungan untuk mengelola lingkungan lebih bersih dengan cara mengurangi produksi sampah. Oke, insya Allah 2024 ya Pak? 2024 insya Allah kita selesai masalah sampah. Oke, Cirebon bebas dari sampah. Cirebon bebas dari sampah. Terima kasih banyak Pak. Ya. Jadi kita memperingati Hari Lingkungan Hidup ini kan temanya kita bebas sampah plastik. Termasuk hari ini juga hari bebas kantong plastik. Kita berharap bahwa melalui peringatan ini sebagai momentum untuk kedepannya mau ikut menyadarkan atau memberi informasi kepada masyarakat bahwa bahaya dari sampah plastik. Apa sih bahayanya Pak? Sampah plastik ketika dipakai dan kemudian tidak digunakan lagi itu bahayanya sangat besar. Satu, dia akan susah untuk terurai. Kemudian ketika terurai juga harus membutuhkan waktu yang puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian ketika terurai dia tidak bisa langsung menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan oleh alam. Bahkan dia jadi mikro atau pecahan-pecahan plastik kecil yang itu sangat membahayakan bagi makhluk hidup. Nah, melalui kesempatan ini kita berharap ada tumbuh kesadaran masyarakat untuk sadar bahwa sampah plastik ini perlu penanganan yang serius, perlu perhatian dari semuanya. Itu. Di Kabupaten Cirebon untuk sampah plastik kondisinya bagaimana? Sudah memprihatinkan Bapak? Kalau secara umum masyarakat hampir menggunakannya plastik semua, penggunaan wadah dan lain-lain. Makanya melalui momentum peringatan Hari LH ini kita berusaha untuk mengurangi tidak hanya dari masyarakat tapi juga dari dunia industri, dunia perdagangan, seperti itulah. Supaya kedepannya dengan pengurangan penggunaan plastik, sampah yang ditimbulkan pun jadi berkurang. Oke, ajakan kepada warga Kabupaten Cirebon Pak? Kalau marilah kita kembali ke kearifan lokal kita zaman dulu lah. Bagaimana kita menggunakan berbelanja di pasar pun kita tidak menggunakan kantong kresek plastik tapi menggunakan kantong-kantong yang terus selalu kita pakai. Itu. Tapi sulit tidak Pak untuk bisa membudayakan tersebut? Sulit dan perlu waktu, makanya ada kegiatan di kita yang isinya itu bersifat edukasi ke masyarakat. Tapi masyarakat Kabupaten Cirebon bisa ya Pak? Insya Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon, mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Semoga Kabupaten Cirebon lingkungannya bersih dan kita semua masyarakatnya sehat. Halo guys, seluruh Kabupaten Cirebon. Hari ini kita ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kita minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, yuk bersama dengan pemerintah daerah kita terus kampanyekan Cirebon bebas sampah 2024, Cirebon bersih, Cirebon bahagia. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023. Pemirsa, puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 telah selesai digelar. Dengan adanya launching gerakan memilah sampah, semoga masyarakat juga pemirsa bisa membantu berkoordinasi bersama-sama pemirsa untuk bisa mewujudkan Cirebon bebas sampah 2024. Demikian liputan kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.